Dalam video yang beredar, sejumlah orang tersebut mengenakan baju serba putih. Mereka juga membawa banner bertuliskan FPI dukung Anies untuk Presiden 2024. Di bawahnya tertulis FPI Reborn. Ya, selamat sore nih. Berjumpa lagi dengan Om Ben ini. Salam seger waras. Nama FPI di Indonesia itu memang fenomenal. Karena organisasi massa ini mengaku yang paling terdepan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas, pemerintah sudah membubarkan FPI dan tidak boleh bangkit lagi di Indonesia. Tapi FPI yang sudah tidak akan keluar izinnya nih, ya Front Pembela Islam, itu nggak keluar izinnya. Yang imam besarnya Pak Rizik Syihab. Padahal dalam konsep kepemimpinan Islam, tidak dikenal imam besar, kecuali di masjid-masjid agung atau masjid terbesar di sebuah wilayah. Baru imamnya disebut imam besar. Imam itu yang memimpin sholat. Tempatnya di masjid, bukan di organisasi. Di Istiqlal, Masjid Istiqlal nih contohnya. Ada imam besarnya, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Itu benar-benar imam besar. Dan organisasi yang punya imam besar, ya hanya di FPI ini. Tidak ada ormas yang punya imam besar. Tidak usah heran. Atau aneh lah, FPI ya memang begitu itu. Cuma kali ini yang mau kita bicarakan FPI yang from Persaudaraan Islam, bukan yang from Pembela Islam. Karena yang Pembela Islam sudah dibubarkan, muncullah from Persaudaraan Islam. Seusai yang membela Islam dibubarkan itu, sudah agak lama lahirnya, hanya tidak jelas aktivitasnya. Karena tahun depan Pilpres, pasti mereka butuh ngeksis nih, punya sikap politik. Bahasa anak sekarang ini ya viral, main kenal, main terkenal, main kesohor gitu kan. Siapa capres yang didukung oleh mereka? Rupanya setelah 2014 dan 2019 mendukung Pak Prabowo, sekarang mereka tidak lagi. Mereka mengaku kecewa dengan Pak Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum FPI, Buya Hussein. Ini ya siapa lagi Buya Hussein ini ya? Dulu tahun 2016 saat marak-maraknya aksi 212 muncul juga orang-orang nggak jelas. Ada Yusuf Martak, ada Haikal Hasan, ada Mustafa Nahra, ada Ansufri Sambo, serta nama lainnya. Sekarang entah pada kemana mereka. Taunya ya Sugitnur, terkenal Sugitnur dikenal kabeh. Yang sekarang mendekam di sel tahanan gara-gara mulutnya yang kotor sendiri itu. Sekarang Buya Hussein. Nah, FPI ini mengaku kapok mendukung Pak Prabowo. Soalnya mantan Danjen Kopassus itu tidak masuk kriteria pemimpin yang baik. Nah, dulu waktu tahun 2019 memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo, itu kriterianya apa ya? Kalau bukan pemimpin yang baik, kenapa didukung? Sekarang mereka berdalih memilih pemimpin itu seusai dengan kaidah yang diajarkan dalam Islam. Kalau soal itu kita semua setuju. Yes. Nah, pemimpin memang harus punya kaidah yang rekam jejaknya baik. Apa 2019 waktu mendukung Pak Prabowo tidak memperhatikan kaidah yang diajarkan Islam? Maksudnya apa ya Buya Hussein menyampaikan itu? Dari ketiga nama capres yang sudah muncul nih, mereka katanya bakal merapat ke Pak Anies karena memenuhi kriteria pemimpin yang baik dan dalam Islam. Kriteria itu beriman, bertakwa, akhlaknya baik, sudah teruji kepemimpinannya, jujur, amanah, tablik, dan cerdas. Kalau mereka memutuskan mendukung Pak Anies, memangnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo tidak memenuhi kriteria tersebut?
Memang sebuah organisasi berhak memutuskan mau memilih siapa. Tapi dari kriteria yang tadi disebut, memangnya kekurangan Pak Prabowo dan Pak Ganjar di mana? Syarat apa yang tidak dipenuhi mereka berdua itu? Secara pribadi nih, ketiga capres kita jelas seorang muslim yang baik. Walaupun salah satunya itu seorang mualaf. Siapa yang akhlaknya tidak baik? Ketiganya punya jabatan di pemerintahan. Dan kita tahu bagaimana kinerja semua. Mereka akrab dengan para ulama. Pak Anies pasti dekat dengan para habaib. Kan Pak Anies keturunan Timur Tengah. Pak Ganjar juga sama, dekat dengan kalangan habaib. Juga kiai-kiai lokal. Macam Gus Miftah, Romo Kiai Gusmus, Romo Kiai Miftakul Akyar, Romo Kiai Said, Gus Muwafiq, dan masih banyak yang lainnya. Juga Pak Prabowo nih, kan deket sama Agim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bakhtiar Nasir, dan lainnya. Kita tahu, Pak Anies pernah diberhentikan dari Mendikbud. Lalu sebelumnya pernah jadi rektor juga. Yang proses terpilihnya agak, Pak Anies ini meninggalkan cerita kelam. Tanya Profesor Yudi Latif, kalau tidak percaya, apa yang terjadi di Paramadina waktu itu. Saat menjabat gubernur DKI, kita juga melihat apa prestasi yang sudah dibuatnya. Lah, program yang dicanangkan saja amburadul gitu loh. Hasilnya penuh dengan polemik. Gimana sih cara FPI menentukan dan memberi penilaian? Mbok kalau bawa-bawa agama di organisasi, tolong seluruh proses menentukan sesuai dibuka saja, sesuatu dibuka saja. Apa Islam mengajarkan ketidakjujuran? Kan tidak. Panduannya jelas, akhlak Rasulullah. Tapi kalian menerapkan kriteria untuk memilih pemimpin, kok tidak sesuai dengan yang dicontohkan? Tolong, jangan pecah belah. Yang bisa merugikan Islam itu sendiri. Di Pilpres 2014 dan 2019. Kalian bersedia pasang badan buat Pak Prabowo. Lah kok sekarang enak aja loh sampai jika Pak Prabowo tidak memenuhi syarat. Kan kacau. Itu dalam menjalankan agama. Bahasa Arabnya tidak istiqomah. Mengganti pilihan itu tidak masalah. Tetapi pilihan itu diganti setelah 2 Pilpres sebelumnya. Dukung Pak Prabowo. Benar. Karena tidak sesuai kaidah agama. Bukan karena alasan lain. Hanya saja, meski cenderung mendukung Pak Anies, mereka menunggu komando dari imam besar mereka, Pak Rizik Syihab. Apa enggak kasihan sama Pak Rizik? Yang walaupun sudah keluar tahanan, tetapi statusnya kan masih bebas dengan jaminan. Kalau diseret-seret ke politik, nanti balik dijebloskan lagi. Apa sampean enggak kasihan? Hobinya kok bikin orang masuk penjara. Mbak sudah, biarkan Pak Rizik bersama keluarganya. Jika Buya Husein mau main-main politik, iya monggo, tidak dilarang. Masyarakat Indonesia sudah biasa ngadepin pola atau tingkah laku kalian yang berubah-ubah sesuai musim. Nih bulan depan kan September nih. Pasti bawa-bawa tuh isu bangkitnya komunis, bahaya PKI. Lalu pada Desember ada sweeping pemakaian baju Natal bagi pegawai mal beragama Islam. Pada bulan puasa biasanya maksa warung-warung pada tutup. Dan kalau ada Pilpres begini, ya gelar acara berdalih agama untuk mendukung capres. Caranya ya ngadain namanya Ijma Ulama. Seperti 2016 dan 2019 lalu. Kan PA 212 ngadain Ijma Ulama. Untuk dukung Pak Anies sebagai calon gubernur dan Pak Prabowo jadi capres. Paling sebentar lagi ada acara serupa dan bisa dipastikan hasilnya mereka mendukung Pak Anies. Kenapa begitu? Kan Buya Husein udah cerita cenderung dukung capres koalisi perubahan. Ya monggo, itu hak kalian. Nanti kalau kalah, jangan tuduh-tuduh curang. Bagi pendukung Pak Ganjar, tidak perlu pesimis. Apalagi khawatir dengan gerakan mereka. Orang-orang yang mempolitisir agama menunjukkan mereka tidak mampu, tidak punya kemampuan, tidak cerdas. Orang duwe kapasitas
meyakinkan orang lain untuk memilih orang yang mereka dukung. Jangankan non-muslim. Wong yang muslim saja mayoritas nggak ngikut apa yang mereka sampaikan. Ya karena tahu Islam itu hanya jadi tameng buat ormas-ormas begituan. Dia tidak benar-benar jadi panduan hidup untuk bersikap dan hati-hati dalam berpolitik. Banyak ormas Islam yang tidak mau diseret-seret di politik. Karena memang fokus mereka kepada konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan terjebak pada tipu daya organisasi model beginian. Demikian opini Uben kali ini. Salam seger waras.